Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, dengan harapan apa yang kita upayakan pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kaji kita masih seputar tentang akidah tauhid, yang kali ini kita akan berikan tema di dalam pembahasan kita mengenai ru'yatullah. Ru'yah artinya melihat. Sama kita sering bilang ru'yatul hilal. Tapi kalau Bapak menggunakan huruf qaf, ru'yah, ini yang kita sering lihat. Ruqyah itu artinya jampi-jampi. Orang itu diruqyah, tulisannya pakai huruf qaf. Sedangkan ruqyah tulisannya menggunakan huruf hamzah. Jadi jelas di sini berbeda ya, sehingga Bapak juga harus bisa mengucapkan antara ru'yatullah dengan ruqyah. Nah, Bapak sekalian, pembahasan ini juga menjadi sebuah polemik yang tidak ada ujungnya, khususnya antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Pembahasan pada kajian ini menitik beratkan bagaimana Ahlus Sunnah tetap menggunakan secara konsisten dan konsekuen apa yang ada pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Sedangkan menurut Mu'tazilah selalu sering saya katakan mengedepankan akal atau rasionya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Nah, bagi kita Bapak sekalian, bagi kita sekali lagi, bagi Ahlus Sunnah, segala sesuatu yang maujud, yang ada, segala sesuatu yang maujud atau yang ada pasti bisa ditangkap, pasti bisa dirasakan oleh indera kita. Itu pahami itu Pak. Secara akal, secara logika, segala sesuatu yang ada, yang maujud bisa ditangkap oleh indera kita. Menurut apa? Menurut logika, menurut akal. Saya sudah pernah katakan kepada Bapak sekalian, tidak mungkin apa
yang ditekankan atau yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun oleh As-Sunnah itu tidak diterima oleh akal, itu tidak mungkin. Pasti diterima oleh akal. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Allah itu bisa dilihat? Itu pertanyaannya tuh Pak. Karena tadi saya sudah katakan, segala yang maujud itu bisa ditangkap. Segala yang ada itu bisa ditangkap, bisa dirasakan oleh indera kita. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat? Tentu pertanyaan ini maksudnya nanti di surga. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu di surga bisa kita lihat? Itu pertanyaannya, Pak. Nah, Bapak sekalian, bagi ahlus sunnah ini Pak, setelah dikumpulkan beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ternyata apa yang diterangkan oleh ayat itu, ternyata Allah itu bisa dilihat. Nah, nanti berbeda Pak dengan Mu'tazilah, Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, itu nanti di mana letak perbedaannya. Sekarang kita pahami dulu beberapa ayat-ayat yang dikemukakan oleh Ahlus Sunnah. Yang pertama, Bapak bisa lihat ayat Al-Qur'annya. Quran surat 75 ayat 23-24. Quran surat Yunus atau surat 10 ayat 26. Silakan Bapak yang bawa HP bisa dicek ayat-ayat ini agar betul-betul kita juga aktif ya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka kelak nanti di akhirat di dalam surga ya, dalam keadaan bercahaya, berseri-seri. Berseri-seri, nadhirah ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah mereka itu dapat melihat. Surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 23 dan 24. Kemudian yang kedua, Quran surat Yunus surat 10 di ayat 26 Allah katakan pada ayat tersebut, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna. Kita garis bawahi ada kata-kata al-husna dan ada kata-kata ziyadah. Bagi orang-orang baik, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang baik, yang berbuat baik, al-husna, dia mendapatkan al-husna, mendapatkan kebaikan. Tafsir dari kata al-husna ini tafsirnya adalah surga. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan surga. Waziyadah, dan mendapatkan tambahan. Ziyadah itu artinya tambahan, Pak. Apa yang dimaksudkan tambahan di sini? Ziyadah di sini ditafsirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, maksudnya adalah ru'yatullah, melihat Allah. Jadi bagi penghuni-penghuni surga akan mendapatkan satu tambahan yang kita sebut dengan ru'yatullah, yaitu melihat
Allah di dalam surga berdasarkan ayat tersebut. Dan kemudian kita dapatkan kembali ayatnya, kita tambahkan lagi Pak. Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu surah ke-83 ayat 23. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin surat 83 Allah sebutkan lagi di sana, alal araiki yanzurun, dan mereka yang sedang berduduk-duduk di dipan itu mereka melihat Tuhan. Yanzurun, mereka melihat Tuhan. Maka berdasarkan ayat-ayat ini sekali lagi, kaum ahlu sunnah berpendapat Allah itu bisa dilihat di dalam surga. Nah Bapak sekalian, ada hadis yang kita jadikan kembali dalil untuk kita kokohkan, kita kuatkan pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat di dalam surga itu. Hadis Nabi yang mengatakan dalam teks arti bahasa Indonesianya, apakah kamu masih ragu, kata Rasulullah, ketika purnama kamu bisa melihat bulan? Apakah kamu masih ragu, masih syak ketika purnama atau ketika bulan purnama itu kamu tidak bisa melihat bulan, kamu bisa melihat bulan? Tentu jawab para sahabat pada saat itu, tidak, ya Rasulullah, kita atau kami ini melihat bulan secara nyata di waktu bulan purnama. Begitu juga nanti kita juga bisa melihat Allah di dalam surga. Jadi kalau di bulan purnama saja kita bisa melihat Allah, ilustrasinya yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu, demikian juga Allah bisa dilihat tanpa ada keraguan, tanpa ada hijab, tanpa ada yang menghalangi untuk bisa melihat Allah. Nah ini hadis yang menerangkan seperti itu. Di lain riwayat ada lagi yang mengatakan, apakah kamu masih ragu ketika matahari sedang sedang bersinar, kamu itu tidak bisa melihat adanya matahari? Nah, begitu pertanyaan Rasulullah. Tentunya jelas matahari itu bisa terlihat ketika matahari itu sedang bersinar. Nah, Bapak sekalian, melalui ayat-ayat yang saya kemukakan tadi dan juga ditambah dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, maka dalam masalah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah itu dapat dilihat di dalam surga. Tetapi hadirin, orang-orang Mu'tazilah tidak sependapat dengan penafsiran-penafsiran itu. Seperti tadi kita kemukakan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 23, ada kata-kata yang kita sebutkan di dalam ayat tersebut, yanzurun. Yanzurun ini Pak, akar kata dari kata nazoro. Nazoro di sini menurut orang-orang Syiah, tafsirnya, di tafsir orang-orang Syiah sebagai referensi yang kita dapatkan, orang Mu'tazilah, ya, tafsir dari orang-orang Mu'tazilah sebagai referensinya ada tafsir yang bernama Al-Kasyaf. Kalau Bapak pernah dengar Al-Kasyaf, ini pembuat tafsirnya adalah orang Mu'tazilah yang bernama Zamakhsyari. Jadi yang menyusun tafsir Al-Kasyaf yang disusun oleh Zamakhsyari itu membedakan arti dari kata nazoro di sini. Apa kata beliau sebagai seorang Mu'tazilah?
Kata nazara itu bukan melihat artinya, melainkan menunggu. Memang ada orang Arab mengatakan, kamu tunggu di sini, intazir huna, ya, kamu tunggu di sini, ya, dengan istilahnya seperti itu, atau kita katakan lagi intizar, ya, menunggu, menurut tafsir dari Al-Kasyaf yang disusun oleh Zamakhsyari tadi, Imam Zamakhsyari. Nah, jadi dari sinilah orang-orang Syiah membantah. Penafsirannya itu ternyata nggak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Pak, bantahan dari orang-orang Mu'tazilah itu, kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di dalam surga itu, berarti Allah dengan hambanya berhadap-hadapan. Kalau dikatakan Allah dengan hambanya di dalam surga itu berhadap-hadapan, berarti Allah itu punya arah. Ini logikanya orang-orang Mu'tazilah. Sehingga di dalam masalah ini, dia juga membantah lagi apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Bapak bisa lihat lagi di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat ke-6, di ayatnya ayat ke-103. Surat 6 ayat 103. Allah katakan di dalam ayat tersebut, yaitu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidaklah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu dapat diidrok. Tidaklah Allah itu dapat diidrok. Apa itu idrok, Pak? Idrok itu artinya dapat dicapai. Tidaklah kamu dapat mencapai Allah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu mencapai segala sesuatu. Begitu terjemahan yang kita fahami secara letterleknya. Jadi kata orang-orang Mu'tazilah, surat Al-An'am ayat 103 itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai oleh pandangan kita. Tetapi pengertian ini tidak sejalan, tidak sama dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Apa yang dimaksudkan dengan dicapai di sini, Pak? Pengertian yang bisa dicapai di sini, pengertiannya adalah menuju kepada hakikat. Menuju kepada esensinya, hakikatnya. Karena biar bagaimanapun Allah itu memang secara esensi tidak bisa dilihat oleh hambanya. Tetapi keberadaan Allah, melihat Allah itu dapat dilihat. Jadi bedakan antara melihat secara fisik, kalau kita sebutkan secara lahiriah apa begitu, dengan melihat secara esensi kepada sebuah hakikat atau esensi dari Allah itu sendiri itu tidak mungkin bisa. Itu penafsiran Ahlus Sunnah saya katakan tadi. Jadi esensinya tidak bisa dilihat, tetapi keberadaan dari wajah Allah itu dapat dilihat. Nah, bedakan di situ. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, orang-orang Mu'tazilah itu tidak demikian penafsirannya. Allah nggak bisa dilihat katanya. Berdasarkan Quran surat 6 surat Al-An'am ayat 103 tadi. Nah, oleh karena itu di dalam masalah ini tentunya bagi kita, Pak, ya, boleh-boleh saja orang-orang Mu'tazilah itu menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tetapi bagi kita yang sudah sering saya sebutkan, bahwa dalam kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah, sekali lagi,
selalu memprioritaskan, mengedepankan yang namanya dalil Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah itu mengedepankan rasionya. Nah tentunya bagi ahlu sunnah, saya sering katakan lagi, rasio bukan sumber hukum. Pahami itu Pak. Rasio bukan sumber hukum. Sumber hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Rasio itu adalah alat. Alat untuk memahami Al-Quran. Alat untuk memahami As-Sunnah. Ketika rasio ini dikedepankan atau diprioritaskan untuk dijadikan sebagai sumber dalil, kita khawatir Pak. Apa khawatirnya Pak? Rasio itu sudah dikuasai oleh nafsu. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih, tentunya kan terjamin Pak. Terjamin kebenarannya. Ya, terjamin kebenaran Al-Quran, terjamin kebenaran Sunnah-Sunnah Rasul yang sahih tentunya. Sekali lagi demikian. Itu semua terjamin. Tapi rasio ini kan siapa yang bisa menjamin? Makanya kalau menurut ahlu sunnah itu, rasio itu adalah alat untuk memahami dalil, bukan sebagai sumber hukum. Nah, jadi begitu kita lebih menanamkan keyakinan kita tentang perdebatan masalah Allah itu bisa dilihat di dalam surga atau di akhirat nanti. Bapak sekalian, siapa saja yang bisa melihat Allah di dalam surga nanti? Para ulama membagi 3 kelompok, Pak. Para ulama membagi 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang hidup, orang-orang mukmin yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang beriman yang hidup sebelum Nabi Muhammad, sebelum nabi-nabi sebelumnya itu, ya. Kalau mereka itu adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Rasulnya, dalam masalah ini tentunya mereka pun termasuk orang-orang yang dapat melihat Allah. Yang kedua tentunya termasuk kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW pun sama, dapat melihat Allah. Plus Pak, plus apa Pak? Jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman plus jin yang beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala, jin yang mukmin juga dapat melihat Allah. Dan yang ketiga yang dapat melihat Allah kelak di surga di akhirat itu adalah orang yang hidup pada zaman fatrah. Apa zaman fatrah Pak? Zaman kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Itu namanya fatrah. Nah, zaman fatrah ini digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Ma'idah. Nanti Bapak bisa lihat di ayat 19. Al-Ma'idah atau surat 5 ayatnya 19 itu disinggung tentang yang disebut dengan zaman fatrah. Zaman kekosongan. Nah, kalau kita lihat zaman kekosongan ini tentunya jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad yang saya sudah sebutkan dulu selama hampir 6 abad, Pak. Jadi keberadaan Nabi Isa itu masih muda, Pak, kemudian diangkat oleh Allah. Itu sekitar usia 30 tahunan, Pak. Usia Nabi Isa itu diangkat. Kan kalau Nabi Isa itu dari bayi pun sudah jadi rasul. Ya, sudah jadi nabi kalau Nabi Isa itu. Terus diangkat oleh Allah itu sekitar usia 30 tahunan. Makanya disebut di dalam
Al-Quran itu dengan istilah kahlan, mahdan wa kahlan. Jadi kahlan, para ulama bahasa Arab mengartikan kahlan itu adalah usia-usia pemuda, sekitar usia-usia 30 tahunan. Nah, jadi kalau Bapak bisa lihat usia-usia 30 tahunan kemudian diangkat ke langit, akan tentunya sedangkan Nabi Muhammad SAW baru dilantik kira-kira tahun 610 Masehi. Ya, 610 Masehi. 571 lahir Nabi Muhammad. Usia 40 dilantik menjadi rasul. Kurang lebih 610 Masehi Rasulullah baru menjadi rasul. Ya, jadi 6 abad Bapak bisa bayangkan. Nah, jadi orang-orang yang fatrah ini juga adalah kalau mereka itu tetap beriman menjaga kesucian dirinya, mereka juga adalah orang-orang yang bisa melihat Allah di surga. Siapa mereka? Antara lain mereka itu adalah ayah dan ibunya Rasulullah SAW. Makanya bagi ahlus sunnah, sekali lagi nih Pak, bagi ahlus sunnah, saya barangkali pernah sampaikan, saya tekankan lagi di sini, bagi ahlus sunnah, ayah dan ibunya Rasulullah itu masuk surga. Jangan nanti dibilang berada di neraka. Ada pendapat sebelah yang mengatakan ayah dan ibunya Rasulullah itu berada di neraka. Ya, dia juga menggunakan dalil hadis, tapi dalil hadis itu di situ akan berbeda nanti penafsirannya. Nah, dasarnya apa Pak? Kalau dikatakan orang-orang yang hidup di zaman fatrah ini berada di dalam surga itu, Bapak nanti bisa cek ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 di ayat ke-15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan tidaklah kami menyiksa suatu kaum itu sehingga kami mengutus seorang rasul. Jadi berdasarkan ayat itu, zaman fatrah kalau dia memang beriman pada saat itu kepada rasul-rasul sebelumnya itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang juga berada di dalam surga dan melihat Allah. Nah, jadi ada 3 kelompok ya Pak ya, orang-orang yang bisa melihat Allah nanti. Satu, sekali lagi, orang-orang yang beriman yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, umat Nabi Muhammad plus tentunya juga jin mukmin. Dan yang ketiganya adalah orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Mereka inilah juga orang-orang yang dapat melihat surga. Nah, Bapak sekalian, kemudian di dalam masalah ini seperti yang saya sudah kemukakan tadi, bagaimana kita memahami tentang kata nazoro itu yang menurut orang-orang Syiah, apa menurut orang-orang Mu'tazilah itu diartikan menunggu. Ahlus sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah yang memahami tentang bahasa ini dikatakan kalau kata nazoro itu diartikan menunggu, dia tidak diiringi dengan kata-kata yang berkaitan dengan huruf-huruf jar. Seperti kata-kata apa Pak? Ilah. Nah, misalnya Bapak bisa lihat di dalam sebuah ayat surat Al-Hadid Pak. Surat Al-Hadid itu surat ke-57. Ya, surat 57, Al-Mujadalah 58, surat Al-Hadid 57 ayat 13, Allah katakan unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna naqtabis. Unzuruna, tunggulah kami. Nah, jadi di situ baru diartikan menunggu. Kenapa? Karena tidak diiringi oleh kata ila, ini di dalam grammarnya, atau tidak diiringi dengan kata fi. Kalau nazoro ini diiringi dengan kata ila, dengan kata fi, itu dapat diartikan artinya adalah melihat.
Tapi kalau tidak diiringi dengan kata ila dengan kata fi atau kata fi ini, maka artinya menunggu. Nah, di situ beda. Maka kalau Bapak lihat dalam konteks ayat yang kita bilang tadi, misalnya di dalam Quran surat Al-Qiyamah di sini Pak, ayat 23 dan 24. Di situ ada penyertaannya kata ila naziroh, kata-kata ila naziroh. Nah, naziroh itu berarti artinya melihat karena ada ila. Nah, begitu juga kata-kata yang lain seperti misalnya kita dapatkan lagi di dalam Quran surat surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ila, ada kata-kata ila. Nah, di situ diartikan melihat, bukannya menunggu. Ya, nah jadi disinilah para ulama ahlu sunnah mengartikan kata nazoro itu bukannya menunggu, melainkan melihat bila mana diiringi dengan kata ilah atau dengan kata fi. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya yang kita harus fahami kembali di dalam masalah ini, bagaimana kalau begitu orang-orang kafir? Nah, apakah orang-orang kafir itu bisa melihat Tuhan, bisa melihat Allah? Nah, berdasarkan ayat di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, Bapak bisa lihat di dalam Quran surat Al-Mutaffifin tadi surat 83 di ayatnya ayat 15, Allah katakan di sana, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya, di situ ada kata-kata lamahjubun, ada hijab, ada penghalang. Ya, maka kalau kita artikan dari ayat 15 surat Al-Mutaffifin ini, buat orang-orang kafir pada Tuhan mereka yauma idzin, ketika itu lamahjubun, terhalang, tertutup. Jadi orang-orang kafir itu tidak bisa melihat Allah. Ya, makanya tadi saya ulangi lagi, surat Yunus surat 10 ayat 26 ada kata-kata ziyadah ini. Sudah dapat surga al-husna, lalu diberikan tambahan oleh Allah, yaitu untuk melihat Allah. Nah, ini yang tentunya tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir dalam masalah ini. Nah, jadi saya kira itu Bapak sekalian dalam kaitannya dengan masalah ru'yatullah ini. Dan bagi kita tentunya dalam masalah ini, melihat Allah adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, Pak. Dan itulah yang paling nikmat dibandingkan kita juga masuk surga. Saya pernah memberikan ilustrasi kepada Bapak, ya. Ilustrasinya begini, Pak. Ketika Bapak masuk sebuah gedung yang indah dengan nilai arsitekturnya yang begitu indah, kita katakan Bapak masuk gedung itu, Bapak katakan gedung ini betapa indahnya. Tapi Bapak masih apa, Pak? Saya yakin Bapak masih punya penasaran. Apa penasarannya? Siapa arsitektur ini yang bikin gedung ini? Siapa yang bikin gedung ini? Siapa yang bikin rumah ini yang begitu indah? Bapak pasti punya penasaran seperti itu. Maka ketika Bapak tahu bahwa si Anu sebagai arsiteknya, nggak penasaran lagi. Begitu juga ketika kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita lihat kelak di dalam surga itu yang nggak ada penasaran lagi dari diri kita. Sehingga disitulah kita mendapatkan puncak kenikmatan kita di dalam surga itu ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi bagi kita bahwa melihat Allah itu di dalam surga menjadi sebuah kesepakatan dan keyakinan buat kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah untuk kita yakini sampai akhir hayat kita masing-masing. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya dapat
memberikan pengertian, wawasan, pemahaman kepada kita yang berkaitan dengan masalah ini. Bapak sekalian, barangkali kajian tauhid kalau kita mau sudahi ya tentu cukup sampai di sini, karena juga kalau kita mau ngikutin kurikulumnya itu Pak masih panjang sebetulnya. Tapi kalau Bapak memang mau mengganti dengan materi usul fikih, ya insya Allah barangkali nanti sesuai dengan Bapak punya keinginan atau pengurus punya keinginan, silahkan. Tapi kalau untuk materi tauhid kita cukupkan sampai di sini. Saya kira itu. Silahkan Pak, kita dialog, kita diskusi barangkali untuk kita diskusikan. Disilahkan Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dalam sifat Allah yang 20 itu, yang pertama adalah wujud. Wujud itu ada. Tentu logika kita kalau ada bisa dilihat. Artinya dilihat itu nanti apa Allah itu berbentuk atau bagaimana saja wujudnya Allah dalam sifat muholafatul hawadis. Jadi tidak seperti dan seperti makhluknya. Kita tolong terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jadi Bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang sudah kita fahami itu di dalam sifat 20, tentunya ini berkaitan dengan keberadaan kita di dunia Pak. Itu harus dipahami itu. Berbeda dengan akhirat nanti. Nah, jadi kalau di dunia kita harus mempunyai satu keyakinan di mana Allah itu tidak bisa kita lihat, di mana Allah Subhanahu wa taala itu pasti mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini keyakinan kita sekarang di dunia ini sebagai kaum muslimin. Makanya penafsiran pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu penafsirannya apa Pak? Ar-Rahman itu Allah berikan kenikmatan-kenikmatannya ketika kita masih hidup di dunia. Itu Rahman. Sedangkan Rahim itu diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita nanti berada di akhirat. Nah, diilustrasikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mempunyai katakanlah nikmat itu sebanyak 100 Pak, 100 macam nikmat. Kalau diilustrasikannya seperti begitu, maka satu nikmat baru diberikan di dunia, 99 nikmat itu nanti diberikan di akhirat, dan itu hanya diberikan buat orang-orang mukmin. Bapak bisa bayangkan Pak, yang satu nikmat saja diperebutkan oleh sekian makhluk-makhluk Allah dan sekian miliar manusia di muka bumi ini. Yang satu. Lalu yang 99 lagi itu dikhususkan buat orang-orang mukmin saja. Begitu diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat Allah itu adalah di surga itu dengan bentuk atau wujud asli. Ya, sedangkan mukhalafatul hawadis itu keyakinan kita sekarang di dunia ini. Nah, meskipun demikian Pak, orang atau manusia yang pernah melihat wujud Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu pahami itu Pak. Kapan Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat Allah? Di saat dia melakukan Mi'raj. Makanya di situ ada dialog, kalau Bapak pahami, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ketika apa Pak?
ketika meminta dispensasi kepada Allah keringanan untuk melaksanakan sholat. Itu dari 50 menjadi 5. Nah, apa yang dikehendaki di dalam hadis itu dijelaskan, yang dikehendaki oleh Nabi Musa, kamu balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar Nabi Musa merasakan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika dia sudah berjumpa, sudah melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Nah, meskipun demikian, sekali lagi Rasulullah SAW tidak membicarakan tentang wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, zatnya seperti apa. Rasulullah tidak memberikan penjelasan seperti itu. Sebab buat apa yang sudah difahami oleh kita, yang berasal dari Quran, yang berasal dari sunnah-sunnah Rasul, ya seperti itu pula lah yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang kita sebut dengan ulama-ulama salafus salih, ya, mulai dari sahabat sampai tiga generasi atau 3 abad berikutnya itu. Jadi dari situ sudah titik. Nah, tetap bagi kita adalah mukhalafatu. Jadi tidak dijelaskan seperti apa bentuknya, itu tidak dijelaskan, ya. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau ditanya apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah, jawabannya iya, Nabi Muhammad itu melihat Allah. Pada saat kapan? Pada saat Rasulullah melakukan Mi'raj. Nah, tapi kalau Bapak ini tanyakan kepada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah nggak ngakuin lagi tuh, Pak. Karena orang-orang Mu'tazilah itu sendiri nggak mengakui tentang apa, Pak? Tentang Mi'rajnya Rasulullah, Isra Mi'rajnya Rasulullah, orang-orang Mu'tazilah itu nggak mengakui. Mana mungkin fisik dan ruhnya Rasulullah itu bisa ke sana, bisa ke langit, atau bisa perjalanan sekian jam, sekian waktu itu, 1 malam. Isra dulu baru Mi'raj. Menurut orang-orang Mu'tazilah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi kita jelas meyakini itu. Jadi saya kira itu, Pak, ya, tidak dijelaskan. Jadi ketika kita melihat nanti wajah Allah di dalam surga, ya kita belum tahu seperti apa begitu. Baru nanti kalau kita sudah berada di dalam surga. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicaraan masalah yang agak berat untuk diterima, karena memang menyangkut suatu ilmu yang terlalu sekali, sesuatu yang sifatnya abstrak. Nah, ini kalau misalnya saya bertanya di sini, mungkin akan bagaimana saya? Kita hidup di dunia ini, hidup kaya dengan indera. Untuk melihat dengan mata, untuk menentukan dengan telinga. Nah, sedangkan yang kita ini bahwa Allah menciptakan kita ini manusia ini dari tanah. Kemudian itu pada Allah. Karena kita adalah manusia, hamba Allah. Nah, kemudian kita kembali kepada Allah. Inilah yang benar. Kita diciptakan dia kembali ke dia. Yang kembali ke dia apa? Apakah roh atau watak ini? Hanya kita.
Ya itu barangkali usulannya nanti kepada DKM ya Pak ya, kepada Pak Haji Rustam dan pengurus lainnya, apakah makanya saya bilang tadi materi ini bisa dilanjutkan apa tidak. Memang ini sebetulnya pondasi Pak. Saya memberikan materi seperti ini, sekali lagi untuk menepis pemikiran-pemikiran Mu'tazilah khusus satu dan juga Syiah sebetulnya Pak. Itu nanti yang akan mengarah ke situ sebetulnya. Ingin menepis begitu. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi sebetulnya oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Maaf, kita yang tidak mempunyai basic tentang tauhid yang kuat. Lalu maaf, apalagi Bapak bilang tadi contohnya seperti ada ustadz yang menyampaikan orang tua Rasulullah berada di dalam neraka. Nah, ini kan kalau nggak ada studi banding jadi masalah juga buat kita sebetulnya. Sebetulnya begitu. Makanya saya tepis sebetulnya. Walaupun memang saya juga meyakini apa yang Bapak bilang itu, materi ini memang cukup berat sebetulnya. Ya, itu betul, saya juga mengakui seperti itu. Tapi saya ngelihat background Bapak yang hidup di sini, ya minimal ya Pak ya, maaf, pendidikannya SMA lah minimal. Baru bisa menjangkau pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya seperti itu sebetulnya. Ya, memang sekali lagi berat. Tapi kalau nggak diberikan juga nih Pak, kalau nggak diberikan juga, Bapak kapan tahunya tentang masalah ini, pendapat-pendapat kayak begini gitu, kapan tahunya begitu? Ya, kita hanya maaf dijejeli tanpa ada studi banding, tanpa ada komparatif, ya kepada pemikiran-pemikiran yang lain, ya konsep yang lain, nah juga kan nantinya nggak berkembang keilmuan kita, keagamaan kita. Jadi kalau menurut saya apa yang Bapak sampaikan, iya saya juga mengakui seperti itu, dan silahkan nanti disepakati apakah memang ini dilanjutkan atau tidak. Buat saya no problem, sekali lagi saya akan ikut apa yang sudah ditetapkan oleh DKM Al-Muhajirin, ya berikut jajarannya dengan materi seperti ini. Apalagi nanti masuk nih Pak nih, kalau apalagi masuk kalau materinya materi secara tasawuf dengan ma'rifatullah yang Bapak bilang tadi, itu juga memang lebih berat lagi. Tapi ini sekali lagi basic, saya katakan basic. Kalau di basicnya nggak kuat, maka sulit nanti buat kita ya untuk bisa memahami. Saya kira itu Pak. Terima kasih ya apa yang Bapak sampaikan, tinggal nanti disepakati oleh DKM Al-Muhajirin. Masih ada Pak yang mau ditanyakan? Ya. Cukup ya Pak? Selama ini apa? Berat atau gimana Pak? Dari pertemuan-pertemuan berat ya Pak ya? Berat tentunya memang. Memang ini kalau di kuliah Pak, Fakultas Akidah dan Filsafat. Itu di UIN sebetulnya. Jadi fakultasnya Fakultas Akidah Filsafat. Nanti kalau kita kaitkan lagi dengan prodinya, program studinya, ya perbandingan akidah nanti. Program studinya akan seperti itu. Masuk lagi dengan filsafat. Ya, paling tidak apa yang saya sudah sampaikan ini merupakan pengantar buat kita semua ketika Bapak masuk di Fakultas Akidah dan Filsafat. Ya, semoga kita tetap ditanamkan oleh Allah keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan ini sekali lagi dapat memberikan manfaat buat kita, bukan dapat mengacaukan ya Pak ya. Dapat memberikan manfaat, paling tidak kita terbuka, wawasan kita terbuka. Ternyata Islam itu luas, ternyata Islam itu hebat. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah membimbing perjalanan hidup kita dengan hidayahnya sampai akhir hayat kita masing-masing.
Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak sekalian kalau ada kesalahan-kesalahan dari tutur kata saya, dari tingkah laku saya selama ini menjelang Ramadan ini. Semoga Allah sekali lagi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dapat kita fungsikan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah menjadi Ramadan yang terbaik buat kita dibandingkan dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.